kembali lagi dengan saya, Hendra Darmawan. Saya kali ini akan berbagi pengetahuan tentang cara membuat slide zoom di presentasi PowerPoint ya. Slide zoom ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh PowerPoint, Microsoft PowerPoint di PowerPoint 2016 dan 2019, di mana kita bisa men-zoom bagian-bagian dari slide ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan perhatikan sebuah contoh berikut hasil slide zoom yang sudah saya buat. Nah, di sini ada beberapa item yang kalau saya klik, dia akan zoom, memperjelas, kemudian akan kembali lagi di slide awal, kemudian saya klik sebelahnya, zoom lagi, kemudian saya klik itemnya lagi, dia akan zoom, dan memberikan informasi tambahan. Kemudian saya klik yang terakhir akan memberikan sebuah zoom dari slide yang terakhir. Ya, setelah selesai dia akan kembali lagi ke slide yang awal ya. Semua ini bisa kita buat dengan fasilitas slide zoom yang diberikan oleh PowerPoint. Slide zoom itu terdapat di menu insert, kemudian di tab links itu ada menu zoom ya, menu zoom di sini. Nah, untuk itu saya akan jelaskan terlebih dahulu, mendemonstrasikan terlebih dahulu presentasi yang saya buat dengan menggunakan slide zoom ya. Jumlah peserta didik UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung 3 tahun terakhir ya. Ada tahun 2018, 2019, dan 2020. Kita lihat dulu di tahun 2018. Di tahun 2018, jumlah peserta didik SMP Negeri 2 Bandar Lampung berjumlah 868 orang ya. Kemudian di tahun 2019, jumlah peserta didik SMP Negeri 2 Bandar Lampung berjumlah 900 peserta didik. Kemudian di tahun 2020, jumlah peserta didik SMP Negeri 2 Bandar Lampung yaitu 908 orang. Dengan rincian kelas 7 berjumlah 319, kelas 8 berjumlah 301 orang, dan kelas 9 berjumlah 288 orang. Berikut adalah grafik pertumbuhan jumlah peserta didik 6 tahun terakhir di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Dari tahun ke tahun grafik selalu berubah ya. Di tahun 2014, 2015 sampai dengan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekian presentasi saya tentang jumlah peserta didik UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung di 3 tahun terakhir menggunakan slide zoom PowerPoint. Nah, itulah tadi demonstrasi presentasi menggunakan slide zoom. Untuk membuatnya, saya akan memberikan contoh ya kepada Anda semua bagaimana cara membuat slide zoom yang ada di PowerPoint. Nah, di sini sudah terbuka presentasi baru. Kita akan mulai mempelajari bagaimana sih caranya membuat sebuah presentasi menggunakan slide zoom di PowerPoint ya. Kalau di sini ada komponen yang tidak diperlukan, tinggal kalian klik, di drag, kemudian di delete ya, di select, kemudian di delete. Nah, di sini di slide yang paling awal ini akan kita jadikan slide utama yang tempat di mana slide zoom nanti akan berada. Nah, untuk itu kita akan atur dulu beberapa komponennya. Itu pertama kita buat backgroundnya dulu ya. Kita akan buat backgroundnya, klik kanan, kemudian pilih format background. Saya ulangi, klik kanan, pilih format background. Nanti sebelah sini akan muncul tab pen baru yang berisi tentang format background ya. Nah, di sini saya pilih picture all
tekstur fill ya. Kemudian saya pilih untuk mengisi backgroundnya dengan sebuah gambar yang sudah saya download dari internet. Saya klik New Insert, kemudian saya pilih From File. Saya sudah mendownload background untuk slide awal dari presentasi ini. Nah, ini adalah background yang saya gunakan untuk slide awal ya. Kemudian saya akan tulis judulnya. Saya tulis judulnya jumlah peserta didik UPT SMPN 2 Bandar Lampung 3 tahun terakhir. Ini kita atur penempatannya supaya lebih menarik. Saya tebalkan, kemudian saya agak perbesar sedikit. Kemudian sebelum kita mengatur slide zoom, menu slide zoom di sini kita buat dulu komponen slide yang kita butuhkan ya. Karena tadi ada 3 tahun, maka akan saya buat nantinya akan saya buat 3 buah slide ya untuk mengisi slide zoomnya. Jadi saya klik delete, saya tidak membutuhkan itu. Kemudian saya isi konten untuk slide zoom yang pertama. Saya isi dengan teks. Kemudian saya tambahkan judul jumlah peserta didik tahun 2018. Saya agak perbesar sedikit dan letakkan posisinya ada di tengah. Saya tambahkan teks lagi. Untuk memberitahu jumlah peserta didik di tahun 2018, yaitu jumlah peserta didik di tahun 2018 yang saya buat tadi adalah 868 orang. 868 orang peserta didik. Saya agak perbesar sedikit supaya nanti terlihat jelas. Oke, slide pertama sudah berhasil. Untuk slide 2 tahun terakhir kita tinggal copy ya. Copy slide yang ini, boleh klik kanan kemudian pilih copy, paste di terakhir ya. Klik kanan pilih paste. Atau Ctrl C kemudian Ctrl V buat menjadi 3 buah slide. Kemudian kita edit ya. Di tahun 2019 jumlah peserta didiknya adalah 900. Kemudian di tahun 2020 jumlah peserta didiknya adalah 908 orang. Nah, ini kita sudah punya 3 buah slide dengan konten yang berbeda dan akan kita masukkan ke dalam slide utama untuk dijadikan slide zoom ya. Untuk kita jadikan slide zoom. Basicnya seperti ini ya. Saya akan buat dulu slide zoom tanpa ada beberapa tambahan yang lain ya. Klik menu insert, kemudian pilih zoom, kemudian slide zoom. Ya, akan muncul seperti ini. Kita pilih 3 slide yang sudah kita buat tadi. Dan kita pilih 1, 2, dan 3. Kemudian klik insert. Nah, nanti di sini akan muncul 3 buah slide yang sudah kita buat tadi ya. Kita pisahkan. Kita atur penempatannya. Agar nanti saat kita putar slide-nya lebih menarik ya. Kita coba setelah seperti ini, akan kita coba. Kalau saya klik di sini akan zoom. Kemudian kalau saya klik di sini lagi akan langsung ke slide yang berikutnya. Kemudian ke slide yang terakhir ya. Nah, ini karena di slide yang pertama
di format zoom-nya itu saya tidak men-checklist return to zoom. Kalau saya klik return to zoom, maka ketika diklik dia akan kembali ke zoom yang awal. Ya, kita akan coba ini, kita checklist return to zoom ya. Kemudian kita checklist. Kemudian kita coba jalankan lagi. Klik zoom yang pertama, kemudian kita klik lagi, dia akan kembali ke zoom. Klik lagi, dia akan menuju ke slide yang kedua. Kita klik lagi, dia akan kembali lagi ke zoom. Kemudian kita klik yang ketiga, dia akan kembali lagi ke zoom. Itu fungsi dari return to zoom ya. Itu fungsi dari return to zoom. Nah, untuk mempercantiknya kita bisa menambahkan komponen lain ya. Seperti yang saya buat tadi, saya hanya menambahkan sebuah lingkaran ya. Tapi kalau kalian mau menambahkan biar lebih cantik menggunakan gambar atau yang lain, bisa saja ya, dengan icon atau apa bisa. Kalau di sini saya hanya menggunakan sebuah lingkaran saja sebagai contoh untuk mempercantik slide zoom yang sudah kita buat. Nah, ini kita order ke paling depan, klik kanan zoomnya, kemudian bring to front biar berada di depannya. Ini masih terlihat tidak baik ya, masih tidak terlihat baik karena masih ada outline di lingkarannya. Saya akan hilangkan dulu outline-nya. Pilih outline, kemudian no outline. Kemudian di zoom-nya, saya akan hilangkan background-nya supaya hanya terlihat tulisannya saja. Ya, supaya terlihat tulisannya saja. Klik format. Setelah klik zoom-nya, kemudian klik format, klik zoom background, maka background zoom-nya akan hilang. Ya. Kita lanjut dengan membuat lingkaran yang lain, tapi dengan warna yang berbeda. Ya, dengan warna yang berbeda. Di sini saya akan berikan warna kuning saja. Kemudian ini saya order ke depan. Saya bawa ke depan supaya zoom-nya terlihat di depan. Saya hilangkan lagi zoom background-nya di menu format. Setelah klik zoom, kemudian klik menu format, kemudian klik zoom background. Kemudian kita terakhir buat lingkaran yang terakhir ya. Anda bisa copy saja lingkaran yang sudah Anda buat tadi, tinggal diganti warnanya. Ya, tinggal diganti warnanya saja. Sama seperti tadi, zoomnya kita letakkan di depan, bring to front, klik kanan, kemudian bring to front. Hilangkan backgroundnya dengan klik zoomnya, kemudian pilih format zoom background. Nah, kita ganti dulu warnanya dengan warna yang lain. Kita akan ganti dengan warna biru terang ya. Nah, ini sudah jadi slide zoom ya, slide zoom yang sudah kita variasi menggunakan beberapa lingkaran ya. Nah, ini jika kita melakukan perubahan di slide ini yang masing-masing ini, maka di slide zoom yang awal ini akan langsung berubah ya. Contoh, saya akan perbesar fontnya agar bisa terlihat jelas di zoom. Saya akan perbesar. Kemudian ini saya agak geser ke bawah dan perbesar. Maka nanti di slide zoomnya tuh otomatis akan berubah juga ya. Kita tidak bisa mengulang lagi membuat zoom karena di sini dia otomatis langsung berubah. Lihat, tulisannya agak memperbesar kan karena di slide saya perbesar. Ini juga akan saya perbesar. Ini juga akan saya perbesar supaya lebih jelas. Kemudian untuk jumlah peserta didiknya saya geser ke bawah dan perbesar juga supaya di slide zoomnya bisa kelihatan lebih jelas. Ya. Ini juga slide terakhir juga saya perbesar supaya di slide zoom terlihat jelas. Di slide zoom ini semua akan berubah secara otomatis ya. Kalau kita melakukan semua perubahan yang ada di slide, maka di slide zoomnya pun akan berubah otomatis. Lihat ya, langsung berubah. Kita coba jalankan. Nah, ini lebih menarik ya terlihatnya. Kalau saya klik yang ini, jumlah peserta didik tahun 2018 yaitu 868 orang. Saya klik lagi, dia akan balik ke zoom.
Kemudian saya klik yang tahun 2019. Ini ya jumlahnya 900 orang. Kemudian saya klik lagi, dia balik lagi ke Zoom. Kemudian saya klik yang tahun 2020. Ya, saya klik kembali, dia akan kembali lagi di slide Zoom. Nah, di sini kita bisa menambahkan detail ya, detail dari misalkan kalau saya klik yang di 908 orang, dia akan menampilkan detailnya sebelum dia kembali lagi ke Zoom, sebelum dia kembali lagi ke slide Zoom-nya. Bagaimana caranya? Kita jika ingin membuat sebuah detail dari sebuah slide, itu kita harus menggunakan section ya. Sebelum itu saya hapus dulu slide Zoom yang sudah kita buat tadi. Bukan slide utamanya yang kita hapus, tapi slide Zoom yang ada di slide utama. Kita hapus karena kita akan menambahkan sebuah detail di slide yang terakhir ya. Kita akan menambahkan sebuah detail di sini di slide yang terakhir. Kita buat slide-nya dulu. Ini saya tidak perlukan. Kemudian saya akan tambahkan detail yang sudah saya buat sebelumnya tentang jumlah peserta didik di tahun 2020. Nah, ini detail dari jumlah peserta didik di tahun 2020. Nah, terakhir akan saya tambahkan slide endingnya atau slide yang akan berada di terakhir dari slide Zoom, yaitu grafik pertumbuhan jumlah peserta didik di UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Saya sudah membuat grafiknya. Nanti teman-teman bisa buat grafiknya sendiri. Di sini saya sudah membuat grafik sebelumnya. Nah, ini adalah grafik jumlah peserta didik SMP Negeri 2 dari tahun pelajaran 2014-2015 sampai dengan tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021.